Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan stratifikasi sosial. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan sosial ekonomi dan teknologi turut memengaruhi dinamika pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Di tengah upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, realitas menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan masih belum merata. Kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta letak geografis menyebabkan adanya kesenjangan dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Situasi ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak terlepas dari struktur sosial yang membentuk lapisan-lapisan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan tingkat pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial memengaruhi peluang individu dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Kelompok masyarakat dengan status sosial lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas. Sedangkan kelompok dengan status sosial lebih rendah seringkali menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kesempatan yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat yang menyeluruh. Baik, yang pertama yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pembinaan yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan ini tidak sekedar berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga pada pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendidikan pada umumnya karena mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual secara seimbang. Secara terminologis, pendidikan Islam sering dikaitkan dengan beberapa istilah dalam bahasa Arab seperti tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah mengandung makna proses pengembangan dan pemeliharaan potensi manusia secara bertahap menuju kesempurnaan. Sementara itu, ta'lim lebih menekankan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan. Adapun ta'dib mengarah pada pembentukan adab atau akhlak yang baik. Ketiga istilah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menitik beratkan pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembinaan sikap dan perilaku. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki cakupan yang bersifat menyeluruh karena mengintegrasikan pengembangan intelektual, spiritual, dan moral dalam satu kesatuan proses. Pendekatan ini menempatkan manusia tidak hanya sebagai makhluk yang harus cerdas secara pengetahuan, tapi juga memiliki kepribadian yang berharga mulia serta mampu menjalankan perannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan Islam bukan sekedar menghasilkan individu yang berilmu, melainkan membentuk insan yang seimbang antara kecerdasan, keimanan, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berperan dalam membentuk individu yang tidak hanya mampu berpikir kritis, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi. Hal ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan perkembangan nilai-nilai etika, sehingga pendidikan Islam hadir sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan konsep dalam sosiologi yang menggambarkan adanya pelapisan atau pengelompokan masyarakat ke dalam tingkatan tertentu. Pelapisan ini muncul karena adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kekuasaan, pendidikan, maupun penghargaan sosial.
Dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial dapat terlihat dari adanya kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Stratifikasi sosial membentuk struktur hierarkis dalam masyarakat yang memengaruhi pada interaksi, kesempatan, serta akses terhadap sumber daya. Setiap lapisan memiliki peran, hak, dan kewajiban yang berbeda sehingga menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial. Perbedaan kedudukan ini juga berdampak pada gaya hidup, cara berpikir, serta peluang individu dalam mencapai kesejahteraan. Sehingga stratifikasi sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Secara umum, stratifikasi sosial menunjukkan bahwa tidak semua individu memiliki posisi yang sama dalam masyarakat. Perbedaan tersebut menyebabkan terbentuknya hierarki sosial yang berdiri dari lapisan atas, menengah, dan bawah. Setiap lapisan memiliki karakteristik serta peluang yang berbeda, baik dalam hal akses terhadap sumber daya maupun dalam memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Dari berbagai pendapat, dapat dipahami bahwa stratifikasi sosial tidak hanya sekedar perbedaan biasa, tetapi merupakan sistem yang terstruktur dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Sistem ini dapat terbentuk secara alami melalui proses sosial, maupun secara sengaja melalui kebijakan atau aturan tertentu. Ciri-ciri stratifikasi sosial yaitu adanya pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu. Masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Kemudian terdapat perbedaan status atau kedudukan antar individu. Setiap orang memiliki posisi sosial yang berbeda. Misalnya seorang direktur memiliki status lebih tinggi dibandingkan karyawan biasa karena jabatan dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, adanya sistem hierarki. Tingkatan dari atas ke bawah. Stratifikasi sosial tersusun secara bertingkat dari memiliki kedudukan tinggi hingga terendah. Yang keempat, terjadi perbedaan hak, kewajiban, dan kesempatan. Setiap lapisan sosial memiliki akses yang berbeda terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas. Misalnya kelompok ekonomi atas lebih mudah mendapatkan pendidikan berkualitas dibandingkan kelompok bawah. Kemudian yang kelima, bersifat dinamis sehingga memungkinkan terjadinya perubahan status sosial. Status sosial seseorang bisa berubah seiring waktu. Kemudian tujuan stratifikasi sosial yaitu ada 5. Yang pertama, mengatur pembagian peran sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mendorong individu untuk berusaha meningkatkan status sosialnya. Yang ketiga, menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Yang keempat, menjadi dasar dalam sistem penghargaan terhadap prestasi atau kontribusi. Kemudian yang terakhir, mempermudah pengelolaan struktur sosial dalam suatu kelompok. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Terbentuknya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat tidak terjadi setelah kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kemudian berkembang menjadi sistem pelapisan yang menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial. Menurut Suheni, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut meliputi ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Keempat faktor ini menjadi dasar penting dalam menentukan tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial. Ukuran kekayaan merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam menentukan stratifikasi sosial. Kekayaan dapat berupa kepemilikan materi seperti tanah, rumah, kendaraan, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Individu atau kelompok yang memiliki kekayaan lebih besar cenderung menempati lapisan sosial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Individu yang memiliki kekuasaan biasanya menempati posisi penting dalam struktur sosial seperti pemimpin, pejabat, atau tokoh yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam stratifikasi sosial, kekuasaan memberikan otoritas yang memungkinkan seseorang menentukan arah kebijakan atau tindakan dalam suatu kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, individu yang memiliki kekuasaan cenderung berada pada lapisan atas karena perannya yang strategis dan pengaruhnya yang luas. Kekuasaan sendiri tidak selalu berasal dari jabatan formal, tetapi juga dapat muncul dari pengaruh sosial, jaringan relasi, atau kemampuan personal. Dalam beberapa kasus, kekuasaan bahkan dapat lebih menentukan posisi sosial dibandingkan kekayaan, terutama dalam lingkungan yang sangat bergantung pada struktur organisasi atau kepemimpinan. Selanjutnya, ukuran kehormatan. Kehormatan atau prestis merupakan faktor yang berkaitan dengan penghargaan sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tertentu. Kehormatan biasanya diperoleh melalui perilaku, jasa, atau kontribusi yang dianggap bernilai oleh lingkungan sosial. Seseorang memiliki reputasi baik, berakhlak mulia, atau berjasa bagi masyarakat cenderung mendapatkan tempat yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Yang keempat, ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan stratifikasi sosial. Individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi umumnya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, serta posisi yang lebih dihargai dalam masyarakat. Dalam masyarakat modern, ilmu pengetahuan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan ia menempati lapisan sosial yang lebih tinggi. Hal ini karena pendidikan memberikan kemampuan berpikir, keterampilan, serta akses terhadap informasi yang lebih luas. Selain itu, ilmu juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat. Individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu seringkali menjadi rujukan dalam berbagai bidang sehingga mendapatkan pengakuan dan penghargaan sosial. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa stratifikasi sosial terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat terbentuk melalui berbagai ukuran yang dijadikan dasar penilaian terhadap kedudukan individu atau kelompok. Perbedaan tersebut kemudian berkembang menjadi lapisan sosial yang menunjukkan adanya tingkatan dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki standar yang berbeda dalam menentukan ukuran tersebut, tergantung pada nilai dan norma yang berlaku. Menurut Budiono, pembentukan sertifikasi sosial dapat didasarkan pada beberapa unsur seperti uang, kehormatan, ilmu, kepemilikan barang yang bernilai ekonomis, kekuasaan, keturunan, pekerjaan, serta kesalehan dan dalam beragama. Stratifikasi sosial tidak hanya menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat, tetapi juga membawa berbagai dampak yang memengaruhi kehidupan sosial secara luas. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana sistem stratifikasi itu terbentuk dan dijalankan. Dalam batas tertentu, stratifikasi sosial mampu menciptakan keteraturan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketimpangan. Menurut Kingsley, Davis, dan Wilbert Moore, stratifikasi sosial berfungsi untuk memastikan bahwa posisi-posisi penting dalam masyarakat diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai. Pandangan Kingsley, Davis, dan Wilbert Moore ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial
dipahami sebagai mekanisme yang berfungsi menjaga keteraturan dalam masyarakat melalui proses seleksi posisi. Perbedaan penghargaan status dan imbalan menjadi alat untuk menarik individu yang memiliki kompetensi terbaik agar bersedia menempati posisi penting. Dengan demikian, stratifikasi sosial berperan sebagai sistem distribusi peran sosial yang memastikan bahwa tugas-tugas krusial dikerjakan oleh orang yang tepat, sehingga stabilitas dan keberlangsungan masyarakat dapat terjaga. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa stratifikasi sosial bekerja sebagai pendorong motivasi individu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Adanya jenjang sosial membuat individu berlomba mencapai posisi yang lebih tinggi dengan cara mengembangkan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman dalam konteks ini. Stratifikasi tidak hanya berfungsi sebagai pembeda status, tetapi juga sebagai mekanisme yang menggerakkan dinamika sosial melalui kompetisi, dan pencapaian. Dampak positif dari stratifikasi sosial dapat dilihat pada terbentuknya tatanan masyarakat yang lebih teratur. Adanya perbedaan status dan peran membuat setiap individu memiliki fungsi yang jelas sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara selaras. Pembagian kedudukan seperti antara pemimpin dan anggota masyarakat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing, mempermudah koordinasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, stratifikasi sosial juga membawa dampak negatif. Perbedaan lapisan dapat memunculkan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesempatan. Hal ini sering memicu ketidakpuasan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hubungan antar individu dari lapisan yang berbeda pun cenderung terbatas dan kurang akrab, sehingga dapat mengurangi rasa solidaritas dalam masyarakat. Stratifikasi sosial juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Kelompok dengan kedudukan lebih tinggi biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, melainkan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Pendidikan Islam dan stratifikasi sosial memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial tempat individu tersebut berada. Sementara itu, stratifikasi sosial menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, yang secara tidak langsung mengaruhi akses, kesempatan, serta kualitas pendidikan yang diperoleh. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan Islam dan stratifikasi sosial bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.